Halo amigos parantos, kumaha damangos, balik lagi sama Mimin yang akan membawakan sebuah anime movie dari Black Clover yang berjudul Black Clover Sword of the Wizard King. Film ini sendiri rilis pada tahun 2023 dan menceritakan petualangan Asta dan kawan-kawan yang harus berjuang melawan 4 mantan kaisar sihir sekaligus. Bagaimanakah keseruannya dan berhasilkah mereka mengalahkan 4 penyihir kuat itu? Daripada banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dimulai pada 10 tahun sebelum alur utama, di mana saat itu Julius Novachrono, sang kaisar sihir ke-28, bersama para penyihir elit lainnya menangkap seorang pria bernama Conrad Leto, di mana ia ini merupakan kaisar sihir ke-27 sebelum Julius menjabat di masa itu. Yang hebatnya, Conrad lalu mengaktifkan sebuah sihir kunci yang membuatnya bisa memunculkan sebuah pedang untuk membebaskan dirinya. Walau yang menangkapnya merupakan penyihir-penyihir kuat termasuk para kapten dari kesatria sihir, di mana Kapten Nozel Silva bilang pedang yang digunakan Conrad adalah pedang kekaisaran Elsdokia. Dengan pedang itu, Conrad pun mengeluarkan sihir sangat besar yang bahkan satu tebasannya aja bisa membuat kerusakan yang cukup parah, bahkan sampai membuat para kapten gak berdaya. Namun tiba-tiba Julius muncul di belakangnya dan langsung mengaktifkan lingkaran sihir yang mengurung tubuh si Conrad. Julius bilang sebagai kaisar sihir berikutnya ia bertanggung jawab walau pedang yang merupakan harta nasional itu akan hilang bersama Conrad. Karena itu lebih baik daripada dipakai oleh pria jahat tersebut. Hingga nggak lama Conrad dan pedangnya pun lenyap dari tempat itu. Scene lalu berpindah ke masa sekarang, di mana di tempat yang sama dengan kejadian tadi, saat itu sedang diadakan festival pertarungan sihir yang disebut dengan Triumph, yang diselenggarakan setiap 1 dekade sekali, yang katanya penyihir terkuat yang berhasil menang bisa terpilih sebagai kaisar sihir yang baru. Di sana terlihat jika ke-9 pasukan kesatria sihir bersama para kapten mereka pun udah menghadiri festival tersebut. Orang yang pertama masuk ke arena adalah Yuno yang merupakan wakil kapten dari pasukan Fajar Emas, aka Golden Dawn. Namun anehnya Yuno mendapatkan lawan seorang pria bertopeng yang bahkan gak ada satupun orang yang menghadiri festival itu mengenalinya. Yuno pun menyerang dengan sihir anginnya, di mana si pria bertopeng mampu menebas sihir itu dengan pedang hitam besar yang ia bawa. Gak diduga, tanpa sepengetahuan semua orang, beberapa penyihir datang ke sana juga. Namun yang paling mengejutkan, si Conrad juga ada bersama mereka. Seorang penyihir bernama Jester Grandaros langsung mengurung tempat itu dengan sihir barriernya. Dilanjutkan oleh Conrad yang menciptakan banyak pilar cahaya, di mana pilar-pilar itu bisa membuat orang di dekatnya menjadi lemas karena diserap energi sihirnya. Conrad lalu menemui Julius kecil. Oh iya, by the way, yang nggak ngikutin seriesnya Kaisar Sihir ke-28 Julius Novachrono itu sebenarnya udah tewas ya guys. Namun ia kemudian bangkit lagi walau penampilannya berubah menjadi seorang anak kecil. Conrad lalu bilang pada Julius kalau ia ingin membuat dunia baru di mana semua orang bisa saling menghormati dan tertawa bersama, dan untuk itu ia akan menggulingkan kerajaan. Rekan Conrad yang bernama Prince Yavani Bani lalu mengeluarkan sihirnya dengan menciptakan sebuah papan catur, namun bidak-bidak catur itu bisa berubah menjadi prajurit sebesar manusia. Tapi tiba-tiba si pria bertopeng tadi menyerang bidak-bidak tersebut, di mana pria bertopeng itu nggak lain adalah jagoan utama kita yang nggak lain adalah si Asta. Asta pun bertarung sendirian melawan para bidak itu, dan karena jumlahnya nggak habis-habis, ia pun sampai harus menggunakan kedua pedangnya. Nggak lama Noel membantu Asta, begitupun Yuno yang menggunakan sihir anginnya. Noel lalu memberitahu hanya yang berkekuatan sihir besarlah yang bisa melawan, karena yang bersihir lemah sihirnya udah diserap habis oleh si Conrad. Pertarungan pun terus berlanjut, yang hebatnya hanya dengan 3 orang aja Asta dan teman-temannya bisa menghabisi seluruh bidak caturnya. Princia, Jester, dan 1 penyihir lagi yang bernama Edward lalu mendekati Asta dan memuji anak itu beserta teman-temannya yang masih bisa bergerak walau Conrad udah mengaktifkan penyerap sihirnya.
Sementara di sisi lain, Julius terkejut melihat ketiga orang tersebut karena ternyata sama seperti Konrad, tiga orang itu merupakan mantan kaisar sihir yang dulu dikenal kejam dan karena kebengisannya itu mereka harus kehilangan gelarnya. Konrad lalu memberitahu jika ialah yang udah membangkitkan ketiga orang itu demi mencapai tujuannya. Jester lalu menyerang Asta, namun dengan pedangnya si Asta bisa menetralkan sihir Jester dengan sangat mudah. Asisten Julius yang bernama Mark lalu mencoba menolong anak itu dengan menyerang si Konrad, membuatnya auto diserang balik. Di sisi lain, Edward menyerang Asta, namun ia juga langsung mendapatkan balasan dari teman-teman si Asta. Disambung oleh Asta yang menyerang Jester, walau serangan mereka sama-sama bisa ditahan dengan sangat mudah. Melihat itu, Konrad merendahkan Julius yang katanya para kesatria sihir nggak akan bisa apa-apa melawan mereka yang merupakan mantan kaisar sihir. Namun tiba-tiba para kapten datang ke sana juga, termasuk Yami yang langsung melepaskan serangannya pada keempat mantan kaisar sihir tersebut. Karena serangan itu, Yami akhirnya bisa menyelamatkan Julius. Sementara itu, Kaiser sang kapten dari Purple Orca berhadapan dengan Konrad walau serangannya nggak bisa menyentuh pria itu. Yami pun kembali bertarung dan kali ini ia harus menghadapi Edward yang menggunakan sihir es. Ia lalu meminta Asta pergi ke lab penelitian alat sihir yang disebut cabang 0 untuk mengambil sebuah alat sihir yang udah dikembangkan oleh Julius, hingga Asta pun pergi bersama Noel dan Finral yang ahli dalam sihir ruang dan teleportasi. Di sisi lain, Ril yang merupakan kapten dari pasukan Aquadir bertarung melawan Jester, sementara Kaiser udah kewalahan melawan Konrad. Julius lalu berkata pedang milik Konrad bisa menyerap sihir dan menyimpannya. Yang bahayanya jika pedang itu udah menyerap banyak sihir dan kemudian dilepaskan, pasti akan menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Nggak diduga, sang kapten Silver Eagle Nozel Silva dan Fugeleon, kapten dari pasukan Crimson Lion King, lalu datang ke sana juga, di mana keduanya bilang mereka datang setelah mengevakuasi para penduduk. Sementara itu, para kapten lain dan kesatria sihir bahu-membahu melawan tiga mantan kaisar sihir yang tersisa, namun pertarungan terhenti seketika saat Konrad menancapkan pedangnya itu ke tanah. Konrad ternyata mengaktifkan stadion itu yang telah ia modifikasi pada 10 tahun lalu sebelum dirinya ditangkap, di mana stadion itu lalu terbelah dan terangkat ke udara, bersamaan dengan Jester yang mengurung stadion tersebut dengan sihirnya. Berpindah ke Asta yang udah sampai di cabang 0 dan langsung disambut oleh wanita bernama Millie Maswell yang bertanggung jawab atas tempat tersebut. Mereka lalu dipandu oleh Nero di tempat itu. For your information yang belum nonton seriesnya, Nero ini merupakan mantan pelayan kaisar sihir pertama ya guys, yang usianya bahkan udah lebih dari 500 tahun. Dan kini ia jadi salah satu anggota Banteng Hitam sama seperti Asta. Sambil menuju ke alat sihirnya, Nero menceritakan tentang Konrad yang katanya sebelum jadi kaisar sihir ia adalah seorang kapten dan banyak mendapatkan prestasi bersama pasukannya. Bahkan saking gemilangnya ia lalu diangkat jadi kaisar sihir yang ke-27. Parahnya, suatu hari ia mencuri pedang kekaisaran Elsdokia dan berkhianat pada kerajaan, membuat gelarnya itu dicabut. Yang katanya pedang itu merupakan buatan dari kaisar sihir pertama. Nero juga bilang jika 10 tahun lalu Julius dan para penyihir elit bahkan gak bisa mengalahkan Konrad, dan karena itu Julius hanya menyegel si Konrad dengan sihirnya aja. Nero berkata Konrad memiliki sihir kunci untuk menciptakan sihir ruang yang bahkan bisa mengambil buku sihir bahkan kekuatan orang lain dan merubahnya menjadi sihir miliknya sendiri. Mereka pun akhirnya sampai di ruangan bawah tanah tempat alat sihirnya disimpan, yang katanya alat itu dibuat untuk menyegel pedang kekaisaran milik si Konrad. Mengejutkannya, Konrad yang ahli sihir ruang juga tahu-tahu udah ada di sana dan auto menghancurkan alat sihirnya. Hingga dengan cepat ia bisa melumpuhkan Asta dan teman-temannya. Konrad lalu menunjukkan keadaan kota yang udah dikuasai oleh ia dan teman-temannya karena saat ini Julius dan para kapten udah berhasil dikurung dalam stadion. Yang gawatnya, sihir mereka dan sihir para penduduk terus si Konrad serap. Mengetahui Noel adalah adik dari Nozel Silva, Konrad lalu mengejek Nozel yang katanya ia nggak menduga orang lemah seperti si Nozel bisa menjadi seorang kapten, membuat Noel marah dan langsung menyerang dengan sihir airnya. Sialnya, itu ternyata adalah jebakan agar Noel menggunakan sihirnya, supaya si Konrad bisa mengambil sihir gadis itu melalui bukunya, di mana setelah kuncinya diaktifkan, sihir Noel pun auto terserap. Melihat itu, Asta pun mampu bangkit dan menggunakan kekuatan besarnya untuk menyerang Konrad. Keduanya lalu terbang menjauh dari tempat itu, di mana nggak lama Asta berhasil dijatuhkan menggunakan sihir petir. Asta lalu diikat dengan sihir lain, beruntung pedang anak itu bisa menebasnya.
Melihat kekuatan anti-sihir Asta, Conrad sangat tertarik untuk mengambilnya. Namun ia bilang ia nggak mau sihir-sihir yang udah ia ambil dari penyihir lain jadi hilang karena kekuatan si Asta tersebut. Conrad lalu memberitahu jika sihir yang selama ini ia curi dan disimpan dalam pedangnya, nanti akan ia lepaskan secara bersamaan untuk menghancurkan dunia, karena Conrad berniat membuat dunia yang baru. Ia lalu mengajak Asta bekerja sama karena katanya mereka bernasib sama, di mana dulu Conrad nggak disukai banyak orang karena bisa mencuri sihir milik orang lain. Sementara Asta nggak disukai orang-orang karena bisa menetralkan sihir. Asta yang nggak mau berteman dengan orang jahat pun kembali menyerang si Conrad dengan dua pedangnya. Namun Conrad kemudian menyerang Asta dengan sihir milik Noel. Hebatnya Asta bisa terbebas dan justru ialah yang berhasil menebas salah satu kunci milik Conrad, membuat Conrad marah dan menghempaskan si Asta. Conrad pun mengeluarkan banyak sihir yang udah ia curi sekaligus dan langsung menyerang Asta bertubi-tubi dan berhasil membuat si Asta terluka cukup parah. Beruntung Finral datang dan berhasil menjauhkan Asta dari si Conrad. Yuno juga lalu datang ke sana bersama Millie, di mana si Yuno langsung menyerang Conrad walau sihir anginnya bisa ditahan dengan mudah. Sementara Millie dan salah satu peneliti bernama Sally lalu meminum sebuah ramuan. Kedua gadis itu meminum ramuan untuk menambah kekuatan mereka, namun itu ternyata percuma karena Conrad bisa terbebas dari kurungan sihir keduanya. Beruntung Millie dan Sally berhasil mengulur waktu membuat mereka semua bisa kabur dari sana. Noel akhirnya tersadar di sebuah tempat yang Yuno bilang merupakan tempat rahasia milik pasukan Golden Dawn. Member Golden Dawn yang bernama Mimosa lalu memberitahu kalau Yami sempat menebas sihir buatan Jester, membuat ia dan beberapa kesatria sihir bisa terbebas. Mereka semua lalu dikejutkan oleh Asta yang walau terluka parah tetap ingin melawan Conrad karena katanya sebentar lagi pria itu akan menghancurkan dunia. Konyolnya, Seke anggota dari pasukan Green Praying Mantis malah menghasut para kesatria sihir dengan bilang mereka nggak bisa apa-apa melawan keempat kaisar sihir sekaligus, membuat perdebatan terjadi di tempat itu. Melihat itu, Asta yang kesal berkata sebagai kesatria sihir mereka semua nggak boleh menyerah. Ia pun mencoba membangkitkan semangat teman-temannya, membuat semua kesatria sihir yang ada di sana sempat terdiam. Asta juga bilang jika sendiri mereka mungkin gak akan bisa apa-apa, namun dengan menyatukan kekuatan, mereka semua pasti bisa menghadapi musuh seperti apapun. Asta memohon agar para kesatria sihir meminjamkan kekuatan mereka, di mana Noel jadi orang pertama yang ikut dengan si Asta. Hingga akhirnya semua kesatria yang ada di sana pun setuju dengan jagoan kita, kecuali si Seke pengecut yang mencoba kabur dari tempat itu. Apesnya saat Seke akan keluar, pintu gerbang tiba-tiba meledak, di mana itu merupakan perbuatan si Mereo Leona, kakak dari Fugeo Leon, kapten dari Crimson Lion King, di mana ia datang bersama para kapten yang gak berhasil ditangkap oleh Conrad. Jack, kapten dari Green Praying Mantis, bilang ia sedang menjalankan misi di kota lain, begitupun dengan Charlotte, kapten dari Blue Rose Knight, dan William, kapten dari Golden Dawn, di mana mereka semua dijemput oleh Mark dan Cobb, anak buah dari Julius. Nggak lama, teman-teman Asta dan Noel dari pasukan Banteng Hitam pun lalu datang yang katanya mereka berhasil kabur berkat sang Kapten Yami, hingga William lalu memimpin semua kesatria sihir untuk menyatukan kekuatan melawan Conrad. Mereka pun bergerak ke markas Banteng Hitam untuk menemui Henry, teman Asta yang terkurung di sana. Setelah berhasil merebut markas, para kesatria sihir memberikan kekuatan mereka pada si Henry, di mana dengan kekuatannya itu, Henry bisa merubah markas Banteng Hitam menjadi sebuah benteng terbang. Sementara itu di luar, Kapten Charlotte dan Jack melawan para bidak catur yang sulitnya jumlah mereka sangat banyak, bahkan sampai menutup jalan agar Asta dan teman-temannya nggak bisa lewat. Melihat itu, Kapten William pun menggunakan sihir pohon dunianya dan berhasil membuka jalan agar para kesatria sihir bisa lewat. Hingga akhirnya Asta dan teman-temannya pun berhasil menuju ke tempat si Conrad berada, walau ketiga kapten gak ikut karena harus menghadapi para bidak catur. Di sisi lain, Conrad dan teman-temannya ternyata udah tahu kalau Asta udah mulai bergerak dengan pasukannya, di mana mereka ternyata menangkap Julius sebagai sandera. Sialnya, Jester lalu memperbesar penghalangnya di stadion hingga ia pun lalu muncul untuk menyambut kedatangan Asta. Jester pun lalu menembakkan sihirnya, beruntung markas terbang itu masih bisa bertahan. Serangan itu coba dibalas oleh Henry dan para kesatria sihir yang mengeluarkan kekuatan mereka dan menyalurkannya pada meriam di markas terbang tersebut dan menembakkannya pada si Jester sampai sihir buatan sang kaisar sihir itu pun berhasil ditembus.
Mereka pun akhirnya sampai di depan stadion di mana Asta langsung memperbesar pedangnya untuk menebas penghalang buatan Jester. Di mana saat itu di dalam Yami dan kapten lainnya udah diikat oleh si Conrad. Sialnya saat Asta akan membelah penghalang, si Jester kembali menyerang, membuat Asta kehilangan keseimbangan. Beruntung dengan kekuatan fisiknya, si Mereoleona berhasil mempertahankan posisi markas terbangnya. Jester berniat menyerang lagi, namun Yuno tiba-tiba muncul dan berhasil menghempaskan pria itu. Yuno berhasil menyudutkan Jester dengan sihir anginnya disambung oleh pedang Asta walau si Jester masih bisa melindungi dirinya dengan penghalang lain. Hebatnya, dengan bantuan dorongan dari kekuatan semua kesatria yang disalurkan melalui meriam, Asta berhasil mendorong si Jester balik, sampai penghalang yang melindungi stadion pun berhasil ditembus. Walau sial, setelah Asta dan Yuno melewati penghalang itu, Jester kembali menutupnya membuat para kesatria sihir termasuk si Mereoleona nggak bisa ikut masuk. Asta dan Yuno lalu melihat Conrad ada di sana di mana pria itu udah bersiap melepaskan seluruh sihirnya. Namun sial, si Jester lagi-lagi datang dan menyerang keduanya. Karena itu, Yuno meminta Asta menghentikan Conrad sementara ia yang akan berduel melawan Jester. Yuno pun langsung menggunakan Spirit Death-nya dan berubah bentuk untuk menyerang Jester. Sementara di sisi lain, Mereoleona berhadapan langsung dengan si Princia, sedangkan pasukan Banteng Hitam harus berhadapan dengan Edward. Mereoleona sangat senang bisa berduel dengan Princia karena menurut sejarah wanita itu terkenal kuat akan kemampuan fisiknya yang katanya bahkan dulu nggak terkalahkan. Princia lalu mengeluarkan bidak-bidak caturnya, namun Mereoleona bisa menghancurkan mereka semua dalam satu kali serangan. Sementara itu, Yuno terus menyerang si Jester, walau sang mantan kaisar sihir bisa terus menghindarinya, hingga si Yuno lalu mengejar pria itu ke sebuah tempat. Mengejutkannya, Yami tahu-tahu muncul, begitupun Nozel dan Fugeleon, yang langsung menyerang Jester karena ternyata tembakan-tembakan Yuno tadi emang gak berniat mengenai pria jahat itu, melainkan untuk membebaskan para kapten yang udah ditangkap. Melihat itu, Jester lalu menciptakan banyak senjata untuk menyerang keempatnya hingga Shin berpindah pada pasukan Banteng Hitam yang bekerja sama melawan si Edward. Walau bersepuluh, mereka sama sekali nggak bisa menyentuh si Edward dan karena itu mereka pun menyerang secara bersamaan. Namun Edward langsung mengeluarkan mana zone-nya yang membuat para kesatria sihir itu nggak bisa bergerak dan mulai membeku. Edward lalu bilang ia mau membantu Conrad karena ingin menciptakan dunia tanpa sihir, di mana Edward lalu ingat di masa lalu ia pernah kehilangan seseorang karena sihir itu sendiri, hingga ia pun lalu menciptakan sebuah makhluk es raksasa. Kembali pada Mereoleona yang terkena pedang si Princia dari belakang, namun ia kemudian melepaskan mana zone-nya yang bisa membakar seluruh tempat itu dengan api biru yang sangat besar, hingga nggak lama terjadi sebuah ledakan. Hebatnya, Princia nggak terluka sama sekali dan malah ia yang kemudian menghajar si Mereoleona sampai terhempas sangat jauh. Princia yang sangat senang mendapatkan lawan kuat lalu memakai zirah tempurnya hingga Shin kembali pada Yuno yang udah terluka akibat serangan senjata-senjata dari Jester tadi. Setelahnya, Yami berduel dengan Jester walau sang mantan kaisar sihir masih terlalu kuat untuknya. Hingga nggak lama, Fugeleon membantu dengan apinya walau itu pun nggak cukup untuk melukai Jester, yang bahkan bisa melenyapkan api itu sambil menyerang ketiga kapten secara bersamaan. Yuno lalu mengeluarkan teknik terkuatnya walau Jester masih bisa menahan serangan anak itu dengan pelindungnya. Hebatnya, Yuno yang mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangan tersebut mampu membuat pelindung si Jester retak dan bahkan berhasil mendorong tubuh pria itu. Namun bukannya takut, Jester justru malah makin bersemangat dengan mengeluarkan sihir yang lebih kuat lagi. Berpindah pada Asta yang sedikit terlambat karena saat ia udah dekat si Conrad justru menghunuskan pedangnya ke bumi. Bener aja, karena apa yang ditakutkan pun mulai terjadi, di mana semua sihir yang disimpan pedang itu selama ini bisa menghancurkan apapun di sekitarnya. Conrad berkata pada Asta jika anak itu nggak bisa melakukan apa-apa lagi, namun Asta menjawab ia masih bisa mencegah kehancuran dengan mencabut pedang kekaisaran yang ditancapkan oleh si Conrad. Balik lagi ke Princia yang terlihat udah berhasil menjatuhkan Leona. Namun gak butuh waktu lama si Mereoleona bisa kembali bangkit dengan kekuatan apinya yang luar biasa.
Menakjubkannya, setelah dijatuhkan, Leona bangkit dan malah jadi semakin kuat, hingga ia mengeluarkan kemampuan terbesarnya dan langsung beradu pukulan jarak dekat dengan si Prinsia. Sama seperti Leona, Prinsia yang senang mendapat lawan kuat pun jadi makin bersemangat dan menunjukkan kekuatan terbesarnya. Di sisi lain, ketiga kapten menggabungkan kekuatan mereka hingga pedang Yami yang udah diselimuti sihir Zeon dan Fugeleon berhasil mengenai tubuh si Jester dengan sangat telak. Hingga Jester yang masih aja bisa bertahan lalu diserang oleh Yuno yang berhasil menghempaskan pria itu ke penghalangnya sendiri. Sialnya, Jester ternyata bisa kembali menyerap sihir penghalang yang udah ia keluarkan untuk menambah kekuatannya. Hingga kita akan kembali ke tempat Conrad yang menembakkan banyak jenis sihir pada Asta, membuat jagoan kita hanya bisa menghindar aja. Karena si Asta terus menghindar, Jester lalu mengurung anak itu menggunakan sihir petir hingga ia pun bertanya untuk terakhir kalinya apakah Asta mau bergabung dengannya. Bahkan si Asta ditawari jadi kaisar sihir di dunia yang baru nanti. Asta menolak tawaran itu mentah-mentah sambil bilang ia cuma mau jadi kaisar sihir yang dinilai karena kemampuannya, di mana hebatnya ia lalu berubah wujud dan bisa keluar dari kurungan tersebut. Melihat itu, Jester berkata kalau permainan udah selesai sambil melepaskan jubahnya. Ia pun lalu membuka semua pintu tempat dirinya menyimpan sihir curian, di mana sihir-sihir itu langsung mengelilingi tubuhnya dan merubah wujud si Conrad juga, hingga ia dan Asta pun lalu beradu kekuatan jarak dekat. Sementara itu, para banteng hitam berhasil menyatukan kekuatan membuat mereka bisa melawan makhluk es raksasa buatan si Edward. Namun sang mantan kaisar sihir malah menciptakan makhluk yang lebih besar lagi. Balik lagi ke Asta yang cukup kesulitan melawan Conrad. Bahkan beberapa kali ia harus terkena sihir yang dikeluarkan oleh si pria jahat. Di serangan selanjutnya, Asta terkena serangan petir yang sangat kuat sampai membuat wujud hitamnya hampir aja menghilang. Dengan kejam, Conrad mendekati Asta dan menghunuskan pedangnya pada anak itu sambil berkata menjadi seorang kaisar sihir sama sekali nggak berguna. Mendengar itu, Asta menjawab jika Conrad salah karena Julius, kaisar sihir mereka, bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi semua orang. Setelah mengatakan hal itu, satu sayap milik Asta pun auto muncul membuatnya yang kali ini bisa menghajar si Conrad. Adu mekanik pun terus terjadi di mana karena banyaknya sihir yang udah ia curi, kekuatan si Conrad ini jadi nggak terbatas guys. Ia pun bisa menjatuhkan Asta sampai si Asta bilang jika sebentar lagi wujud hitamnya akan hilang. Hebatnya, sebelum itu terjadi, Asta berjuang mati-matian hingga berhasil melepaskan diri dan kembali berduel dengan si Conrad. Bahkan ia hampir bisa mengalahkan pria itu jika Conrad nggak melindungi tubuhnya dengan buku sihir milik si Noel. Beruntungnya, berkat pedang anti-sihir Asta yang menyentuh buku tersebut, sihir si Noel pun akhirnya kembali membuat gadis itu bisa menggunakan armor sihirnya. Gauche yang memiliki sihir cermin lalu membantu Noel menggandakan diri hingga ia dan semua klonnya menembakkan sihirnya secara bersamaan yang mampu mengalahkan si monster es raksasa. Dan setelahnya ia pun menodongkan sihirnya itu pada si Edward. Balik lagi pada Asta dan Conrad yang beradu kekuatan dari jarak sangat dekat. Hingga nggak lama Asta memenangkan duel sampai tubuh si Conrad menabrak pedang kekaisaran dan membuatnya tercabut. Bencana pun berhasil dihentikan, bahkan gak hanya itu aja, karena kekalahan Conrad itu, tubuh si Jester, Edward, dan Prinsia pun mulai menghilang. Sementara Julius bisa terbebas dan dijemput oleh si Mark. Sialnya, Conrad mengaktifkan sebuah buku sihir yang ia bilang itu merupakan sihir terlarang yang dipakai dengan mempertaruhkan nyawanya. Conrad pun terbang ke angkasa menuju lingkaran sihir yang ia buat, sementara Asta terhempas oleh angin dari sihir tersebut. Yang ternyata si Conrad bermaksud menabrakkan sebuah meteor besar untuk menghancurkan dunia dengan sihir itu. Di sisi lain, Julius datang dan memberikan pedang kekaisaran pada si Asta yang hebatnya semua orang lalu menyalurkan sihir mereka pada pedang itu. Karena kekuatan teman-temannya, Asta pun mendapatkan satu sayap cahaya yang membantunya melesat ke angkasa tempat si Conrad berada. Asta langsung menancapkan pedangnya pada meteor dan berhasil mendorongnya keluar dari orbit bumi. Dan di sanalah ia berhasil menghancurkan meteor tersebut, sekaligus mengakhiri perlawanan dari si Conrad. Setelah dikalahkan, Conrad pun menyadari kesalahannya dan berkata dalam hati kalau ia percaya suatu saat Asta bisa menjadi seorang kaisar sihir. Ia pun lalu dijemput oleh jiwa ketiga rekannya dan akhirnya ikut lenyap bersama mereka. Di akhir cerita, Julius memberitahu jika dulu Conrad adalah orang yang kuat dan baik hati di mana sifatnya sangat mirip dengan si Asta.
Namun semua itu berubah sejak semua anggota pasukan sihirnya beserta istrinya dihabisi oleh para bangsawan. Asta lalu bertanya kenapa ia bisa memakai pedang kekaisaran yang harusnya saat menggunakannya bersama pedang anti sihir, pedang kekaisaran gak akan bisa digunakan. Yang Julius bilang itu karena generasi kaisar sihir meminjamkan kekuatan mereka pada si Asta, dimulai dari kaisar sihir pertama dan seterusnya. Hingga setelah mendengar hal itu, Asta bilang jika ia juga akan menjadi seorang kaisar sihir dan film pun akhirnya tamat. Oke, karena filmnya udah habis, gue Gondru undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa terus pantengin channel ini untuk tahu anime apa lagi yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!